Pas Mbak Tina pada assalamualaikum dia berbunyi gitu, assalamualaikum, tapi nadanya berat. Wah, kayak cowok ya, pas nih assalamualaikum. Nah, di salamnya si Mila ini ngerasa udah nggak bukan ya. Udah mulai curiga lah. Pas dia salam ke kanan, pas dia salam ke kiri, mukanya Mbak Tina itu udah di depan dia. Jadi dia bilang pas ketika sholat itu dia ngeliat ada sosok kuntilanak pas di depan sama dia gitu. Kuntilanak ini berusaha buat masuk kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Sudah Malam. Kali ini kita mau ngebawain cerita dari narasumber kita yang dikirimkan lewat WA ya. Ini ceritanya tentang apa? Jadi Cerita tentang pengalaman pribadi dia pas masih kampung ya, tepatnya di Jawa Timur ya. Ya, jadi cerita ini tentang neneknya yang disantet sama ya bisa dibilang itu mungkin keluarga sendiri. Jadi cerita ini tentang serangan santet Ya, santet. Oke teman-teman, langsung saja kita ke video. Stay tune. Cerita ini tuh bermula ketika subuh. Itu si Mila ini umurnya sekitar 2 SMP-an gitulah. 2 SMP. Jadi ketika subuh-subuh itu biasalah mereka beraktivitas gitu kan, si bahunya bangunin si Mila gitu kan buat sholat subuh, terus bahunya tuh masak. Nah, Mbak Butinya tuh udah tutup kopi gitu ya, di gelas gitu kan. Terus pas nengok di dalam kulkas rupanya nggak ada lauk nih. Nah, dia tuh bilang sama si Mila mau beli lauk dulu, beli ayam ke rumah tetangga. Jadi sekitar 2 atau 3 rumah di sebelah kanan itu ada tetangga yang jual ayam. Pergilah dia si Mbak Buti dan si Mila. Nah, jadi si Mbak Buti ini juga udah bangun, tapi dia lagi, jadi mereka tuh punya kayak kandang ayam di belakang di samping rumah, jadi Mbak Buti lagi di situ dengan ayam. Sekitar 10 menit setelah Mbak Buti keluar, tiba-tiba tuh pintunya ada yang gedor. Dor. Terus si Mila ini kaget gitu, siapa nih subuh-subuh? Akhirnya ditengoklah, ada tetangganya, sudah tua juga, mbak juga, cuman dia sebutannya tetap Mbak Uti juga, coba Mbak Uti apa gitu kan namanya. Terus tanya, kenapa Mbak Uti gitu kan, ada apa gitu, subuh kok gedor-gedor. Itu Mbak Utimu katanya, kenapa tiba-tiba masuk rumahku bikin kopi gitu. Loh, kopi kenapa gitu kan. Nah, akhirnya si Mila ini manggil Bakunya. Baku, itu Mbak Uti masuk ke rumahnya Mbak ini gitu kan. Masuk ke dalam tuh bikin kopi gitu kan. Baku langsung punya firasat gak enak. Masa sih orang subuh-subuh ke rumah orang nyelonong aja bikin kopi gitu. Aneh juga ya. Aneh kan, subuh-subuh ini masalahnya. Nyelonong pula, udah kayak maling aja gitu kan. Mbak Uti ini masih keadaannya gak sadar gitu. Tapi ditanya kan sama kopinya, kenapa kamu orang yang bikin kopi gitu kan, 11 detik kok bikin kopi, ini kan dia bikin kopi kayak minum aja, dia kayak diem ya gitu kan. Nah, ketika Mbak Bung ngambil air putih terus dibaca-baca gitu, nah kebetulan Mbak Bung ini bisa dibilang orang yang paham lah, terus pinter juga. Jadi pas ketika dia buka dia bacain di ayam itu disiram aku katanya. Ketika disiram itu bahwa dia tiba-tiba sadar ya. Terus dia ngomong pertama kali itu, aku di sini karena aku mau beli ayam tadi. Nah itu dia bilang, berarti kemana tadi gitu gitu. Kok ke rumah si Mbak ini bikin kopi gini. Hah? Bikin kopi gitu. Nah ini kopiku katanya. Jadi kan tadi itu bikin kopi. Enggak, tadi Mbak ini datang, katanya Mbak itu masuk ke rumah dia nyelonong, langsung bikin kopi gitu. Terus si Mbak ini enggak kok kayak gitu kan, enggak ada.
terus mbakku ini bentar gitu kan, kayak marah gitu kan, sebenarnya kau tuh dari mana kayak gitu kan. Nah tiba-tiba tuh kayak bang ini tersontak tuh nyebut gitu kan, aku ingat tadi itu aku udah keluar dari rumah, terus pas di luar rumah aku tuh disamperin sama anak-anak banyak kali katanya gitu ya, banyak. Nah, itu nggak cuma satu, banyak katanya, dan aku tuh ditarik-tarik buat naik ke bis gitu. Ya terpaksa aku ikutin, tapi sampai situ aku udah nggak ingat apa-apa lagi gitu. Nah, itulah awal mula si Mbak Uti ini kerasukan. Terus kejadian berikutnya itu sekitar 3 minggu atau berapa minggu setelah kejadian ini. Jadi lanjutan kejadian ini ke situ tuh agak jauh gitu. Kejadian ini siang bolong. Jadi depan rumahnya si Mila ini ada kayak warung kebetulan, dan yang buka warung ini tuh tantenya dia. Jadi pas di belakang warungnya ini, nah itulah tadi kandang ayam itu. Nah, ketika siang-siang itu dia itu ngelihat Mbak Uti ini lagi ngasih makan ayam itu sambil duduk. Jadi posisinya itu kayak gini. Misalkan ini warung lah, gitu kan. Warung ada ke depan. Terus Mbak Uti itu di belakang dia. Nah, jadi pas di belakang warung itu ada jendela khusus buat yang terban ayam itu, ya kan ayam. Nah, Mbak Utinya itu lagi ngadep samping gini loh. Jadi kita kayak nengok sampingnya dia gitu. Si Mila ini nengok sampingnya itu. Jadi Mbak Uti ngasih makan ayam gitu. Si makan biasa aja. Dia panggil si Mila, Bati, padahal jaraknya kita bilang sekitar 2 meter 3 meter, cuma nggak dengar. Terus manggil lagi, Bati, diam, panggil Bati. Terus kita tuh nengok dari orang dari samping pasti nengok senyuman ya kan. Tiba-tiba Batinya tuh kayak senyum, agak lebar gitu ya. Iya, senyum agak lebar, nengokin dia. Pas dia ngomong kan, Bati, kita Bati dulu sama kamu. Halo kamu, kalau bahasa kita halo lah, bahasa Jawa nggak tahu. Halo kamu, orang Bati dari pagi udah berangkat sama Mbak. Karena mereka pulang, biasanya mereka pulang tuh sore lah. Jadi siang itu langsung pulang. Pas nengok langsung ke kandang ayam itu, ayam ini udah kayak nggak tenang, kayak koko. Wajar lah. Kayak ayam betina mau bertelur gitu lah. Akhirnya mbaknya itu pergi ke belakang rumah. Jadi ada kayak ditanamin bunga apa gitu, kayak bunga sepatu ya, yang warna merah mekar itu. Dikasih air baru disiram. Nah, ketika mereka Mbak Uti dan Mbak Umi lagi sholat isya, seperti yang kita tahu ya, kalau ketika kita sholat tuh adalah memang yang setan atau jin yang mengganggu kita ketika sholat ya kan. Tapi aku belum pernah dengar ketika sholat itu kerasukan. Iya, baru pertama ini pertama kali. Nah, jadi ketika Mbak Uti sama si enggak. Jadi yang lagi sholat isya itu ceritanya dia tuh si Mbak Uti sama si Mila ini. Ketika si Mbak Uti dan Mila ini sholat isya bareng-bareng. Nah, posisinya si Mila ini agak ke belakang Mbak Utinya lah. Ketika habis mau selesai nih kan kayak salam. Jadi Mbak Utinya ini ngadep ke kanan, kita kan kanan dulu, jadi posisinya di kanannya buat Batinya. Pas Batinya ngadep kanan, assalamualaikum gitu kan, dia berbunyi gitu, assalamualaikum, tapi nadanya berat. Wah, kayak cowok ya. Pas di assalamualaikum. Nah, di salamnya si Mila ini ngerasa udah nggak kayak pas dia salam ke kanan, pas dia salam ke kiri, mukanya Mbak ini tuh udah di depan dia. Bentuk ya gosong lagi. Enggak, rupa dari bentuk matinya dia lah gitu. Cuman ya itu matanya. Nah, sontak si Mbak kaget, langsung lari dia ngacir ke belakang. Jadi bakunya pas lagi belakang. Jadi pas dia lari ngacir gitu kan, teriak-teriak aku gitu kan. Berarti kerasukan gitu. Langsung buka. Pas nyampe di kamar, Mbak Tini itu udah kayak orang kejam-kejam gitu.
posisinya di rumah itu adiknya si Mila ini lagi ngaji semalam kan. Nah, jadi mereka tuh tetanggaan, adalah tetanggaan sama saudaranya dia. Nah, akhirnya dia Mbah Kung ini mau ngangkat bati tapi nggak kuat, kayak berat gitu kan. Akhirnya minta tolong lah sama saudaranya tetanggaan itu tadi. Si Mila ini pengennya itu biar bapaknya aja dari saudaranya aja yang bantu dia situ, tapi karena mungkin mereka tuh heran apa jadi mereka ikut semua. Ini membantu semua. Itu ada namanya Mas Apan, bapaknya Mas Apan, si Nana sama mamanya si Nana, mamanya si Mas Apan itulah. Mas Apan ini anak yang paling perempuan. Nah, ketika mereka bokong si putih yang lagi kadang-kadang ini, itu beratnya langsung juga sampai mereka mengangkat itu sekitar 15 menitan itu nggak bisa berat kali. Jadi ya mereka terpaksa buat kayak ngobatin kerasukan itu udah nggak paling. Anaknya yang aku bilang tadi, tantenya yang buka orang ini, dia tuh baca Yasin bapak kayak gitu. Si Mila ini juga nangis lah gitu kan, megang kepalanya Mbak. Jadi posisinya itu matanya itu masih terbuka tapi hitam dan senyum gitu. Terus Mbak Kung ini kayak baca apa gitu ke dapur, ngambillah satu botol air itu disiram ke badannya, jadi basah lah itu disiram. Nah di situ barulah sosok yang ada di dalam itu. Nah, apa tuh dewa? Jadi Mbak Kung bilang, kau siapa? Lupanya yang masuk. Dia pokoknya ngomong pakai bahasanya perempuan gitu lah. Kau sudah tahu siapa? Kenapa aku masuk ke dalam tubuh istri? Aku disuruh. Hari dulu aku disuruh. Siapa yang dulu? Kau juga sudah. Begituin. Ya. Kau mau kubakar di sini atau pergi gitu? Silakan bakar. Ditantang. Nah, ketika itu jadi posisi itu sintinya masih kecil-kecil, tapi dia tetap ngomong yang keras, yang sosok yang masukin diri tetap ngomong. Nah, ketika Mbak Kung ini ada ngambil air lagi sebotol itu, dia langsung kayak kepanasan gitu, kayak kepanasan, akhirnya lari. Nah, oh ya juga ada di situ juga ada kakaknya dari Mbak Uti ini. Kakaknya dari Mbak Uti. Pandai juga nih. Dia nggak pandai, cuman dia peka aja. Nah, ketika sosok itu kabur, Mbak Uti ngomong, kabur dia gitu kan. Aku tahu dia kabur kemana. Bentar. Mbak Uti ke belakang rumah. Nah, ketika Mbak Uti ke belakang rumah, adalah bisa dibilang omnya dari si Mila ini, tapi umurnya tuh masih setara sama si Mila. Ngerti nggak sih? Iya. Nah, seumuran sama si Mila, cuman dia tuh omnya dia gitu. Anak dari Mbak Uti sama suaminya. Dia baru pulang kerja. Jadi dia nengok kondisinya Mbak Uti ini lagi di bawah gitu. Nanya, kenapa gini? Kerasukan ini aku lupa. Ya sebut aja si Yogi lah. Kerasukan Mas Yogi gitu kan. Kerasukan apa gitu kan? Nggak tahu, suara cewek gitu. Itu Mbak Kung lagi ke belakang. Nah, si Yogi ini kayak marah kali dia gitu kan. Akhirnya dia langsung ke belakang. Terus ke belakang dia kok parah. Nah, nanti kita sisihkan gitu. Kita ceritakan yang masih kejadian di sini. Nah, ketika sosok itu udah keluar, si Mbak Uti ini udah bisa dibilang udah sadar lah. Cuman dia tuh masih dingin. Nah, akhirnya dibopong lah dia buat ke sofa di depan. Dan tempatnya lebih luas aja gitu. Nah, ketika sudah di sofa, jadi ditanya sama tantenya itu, ditanya
sama orang-orang di sekitar situ ditanya gitu kan, itu nggak jawab apa-apa. Tapi ketika kakaknya dari ngajak ngobrol itu nyamuk. Oh kenapa? Siapa yang masuk? Aku nggak tahu, aku nggak lawan kata gitu. Ya pas dia ngelawan itulah kejam-kejam itu rupanya. Pas dia ngelawan sosok itu buat masuk itulah dia kejam-kejam. Kau melihat siapa? Jadi dia bilang pas ketika sholat itu dia ngeliat ada sosok kuntilanak pas di depan sama dia kayak gini. Kuntilanak ini berusaha buat masuk kepada dia. Tapi karena mungkin pas lagi sholat itu ibarat kata lagi keadaan yang bilang apa ya, sakral atau suci gitu. Jadi si ini nggak bisa masuk. Tapi ketika dia sudah selesai, dia baru bisa masuk. Nah, di situ terjadi antara perebutan raga lah bisa dibilang. Itu ditanya-tanya, kan dikasih minum, segala macam, dipijit. Tiba-tiba batunya ngomong apa? Itu perempuan itu mau masuk lagi. Jadi sosok yang tadi keluar itu mau masuk lagi. Nah, ketika nggak lama dia ngomong itu, akhirnya masuk. Dia keluar masuk ya. Itu prosesnya dari habis kisah itu sampai sekitar jam 2 malam. Kita balik lagi tuh cerita dari Mbak yang pas dia datang. Nah, ketika dia lagi ke belakang rumah, dia tahu rupanya sosok dari kuntilanak ini adalah penunggu dari pohon di belakang rumah. Oh. Nah, ketika dia lagi bilang lagi kayak negosiasi atau apa gitu kan, jangan pernah banyak uang lagi kalau kamu nggak mau kena yang ini kayak gitu kan. Terus tiba-tiba si Yogi ini datang, mana yang masukin ke mamaku gitu ya kan, maju kau sini bapak gitu kan. Aku ini kayak menangis gitu lah, jadi hilang pandangan. Nah ketika hilang pandangan inilah si sosok itu bisa masuk lagi. Nah misalnya di situ ketika sudah masuk lagi itu runyam kali keadaan itu, si Mbak nangis kayak kejang-kejang lagi, ketawa-tawa, pokoknya layaknya kayak mana orang ketawa ikutin anak. Nah, proses itu lumayan panjang sampai sekiranya jam 2 dari itu pernah. Nah, kejadian itu yang kerasukan ini ternyata bukan cuma sekali dan gak cuma satu aja, berkali-kali sampai sekitar dia sudah tamat SMK. Jadi kejadian rentetan itu dari dia SMP kelas 2 sampai dia tamat SMK. Kejadian itu bergulir dan macam-macam, yang dari pocong, segala macam itu udah masuk semua. Jadi hampir setiap malam mereka tuh selalu was-was karena kejadian itu bisa datang itu setiap malam, dan hampir kayak dalam seminggu itu 3 kali kerasukan, dalam satu hari itu berapa kali kerasukan kayak gitu, sampai intensnya sampai kayak gitu. Nah sampai satu ketika si Mila ini, karena kasusnya ini nggak cuma sampai di situ aja gitu, jadi banyak kali kerasukan terjadi seperti sama si bapaknya ini. Pokoknya dari rentetan dia kelas SMP itu sampai ke SMK, tamat SMK, dan itu masih bergulir lagi. Nah jadi dalam kejadian ini nih, mama dari si Mila ini itu kan kerja di luar negeri, otomatis dia tuh pulang ke Jawa itu ya atau setahun sekali atau berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali gitu kan, jadi nggak tahu. Nah akhirnya mamanya si Mila ini menetap di Batam. Nah ceritanya si Mila ini bisa kita bilang anak yang broken. Jadi dia itu mamanya ini pas di kerja di luar negeri jumpalah sama bisa dibilang laki-laki baiklah gitu. Jadi mereka nikah akhirnya menetap di Batam. Terus si Mila ini
disuruh mamanya itu buat nyusul ke Batam buat kuliah. Nah, awalnya itu ya bisa dibilang tuh lumayan berat lah buat ninggalin Mbak Utinya ini dengan keadaan kayak gitu. Namanya juga dari kecil ya kan di apa namanya, Dimomong aja. nah dimomong dipelihara gitu kan dari kecil gitu kan sampai udah besar gitu kan sama bosnya. Jadi kayak momen-momen kerasukan tuh ya udah hari-hari lah kayak gitu kan, bahkan bisa dibilang kayak udah berdampingan gitu ya. Jadi ketika sehari sebelum dia pergi ke Batam, jadi dia pergi ke Batam itu sama adiknya. Jadi adiknya ini udah besar juga, mau pindah sekolah ke Batam kan. Sehari sebelum mereka pindah ke Batam itu kejadian lagi nih. Iya, kejadian lagi yang dan yang ngerasukin ini sosok pocong gitu lah. Dan sama yang gue bilang tadi ya, kejam-kejam, ketawa-ketawa gitu, gak jelas kayak gitu sampai aja gitu. Nah, akhirnya dengan rasa berat hati gitu kan, karena ini permintaan orang tua juga buat kesana, akhirnya ketika setelah beberapa bulan mereka di Batam, kabar yang gak enakan datang dari Mas Apan tadi, nelpon si Mila, ngabarin kalau bakutnya itu udah gak ada. Ya, Jadi 9 ini sangat terpukul ya gitu. terpukul kali dengan keadaan yang bisa dibilang ya meninggalnya itu dengan senyum, tapi kematian itu janggal. Nah, ceritanya tentang kematian ini kayak gitu. Jadi ketika pagi hari kematian itu, pagi itu Bagong dan almarhum Mbak ini datang ke sawah buat ya biasalah bertani gitu. Nah, ketika sekitar jam-jam 11 siang atau jam makan lah, jam makan siang, Mbak Kungnya ini izin sama Roti buat kerja sebentar di sana di sawah sebelah. Jadi sawahnya itu ada 3 petak, sawah yang ketiga mau dikerjain, jadi agak jauh dari pondok. Ya kata Mbak Roti pergi aja. Nah, ketika Mbak Kung itu pulang dari jauh tuh dia nggak lihat Mbak Uti itu di situ nggak ada. Di pondok itu. Jadi pas Mbak Kung mulai mendekat, akhirnya dia nengok Mbak Uti itu udah jatuh ke dalam sawah itu dengan kepala yang di dalam, kayak tenggelam gitu. Jadi ketika Mbak Kung sudah selesai di sawah yang ketiga itu, dia mau ke arah ke pondok. Jadi dia ngeliat itu, kok nggak ada Mbak Utinya gitu kan, mana? Terus dia jalan mendekati pondok, itu dia melihat Mbak Uti itu udah dalam keadaan kepala yang di bawah tersungkur tenggelam di dalam sawah. Dan dia ngeliat juga dari arah pondok itu ada kayak kita kepleset di tanah liat itu, tahu kan? Nah kayak gitu ada tanda kayak gitu, kepleset atau akhirnya Mbak Kung ini ya nyelamatin Mbak Uti sendirian, terus ngebawa jasadnya Mbak Uti ini pakai gerobak, dan itu ditengok satu kampung. Dan sekali ya tuh. dan Mbak Kung ini bisa dibilang terkenal baik lah di kampung, jadi orang langsung berbondong-bondong. Kabar duka itu pun nyampe ke Sembilan, baik dia terpukul, terus dia ngabarin ke mamanya juga, mamanya terpukul dan langsung pingsan. Akhirnya ya kacau lah. Nah, teror santet itu rupanya nggak berhenti sampai Mbak Uti Merambat semua keluarga itu. Jadi bisa dibilang ada baiknya si Mila ini memang pergi ke Batam, karena bisa dibilang santet ini tuh sebenarnya bukan buat Mbak Uti, tapi buat ke Mbah Kung. Nah, tadi aku bilang karena Mbah Kung ini orangnya itu pintar, jadi santetnya itu mental ke orang yang dia sayang, Istrinya lah. yang pertama pasti istri, yang kedua mungkin anak-anaknya harus kan. Jadi dalam kondisi itu Mbak Kung ini dari si Mila ini tamat sekolah sampai dia pergi ke sini, pergi ke Batam, itu dia nggak diperbolehkan buat datang ke Jawa Timur Karena santet itu. ya, karena santet itu masih berlanjut di situ. Nah,
karena dari yang bilang tadi, eh, dari yang dikasih sayang ini oleh Mbak Bung itu yang kena, akhirnya yang kena itu ke ternak-ternaknya dia, kayak sapi, ayam segala macam. Di situ kena cerita. Sampai sekarang pun bisa dibilang si Mila ngomong itu santet itu bakal masih ada. Dan yang ngirim santet ini bisa dibilang itu orang terdekat dari keluarga mereka. Keluarganya berarti. Dia masih dari keluarga, dan yang tahu si pelaku itu cuma pelaku. Cuma nggak dikasih tahu pun. Iya, setiap mereka nanya Mbak Bung itu bilang biar aja Allah yang balas. Itulah cerita tentang santet ini. Lari juga nih ceritanya. Semoga aja bisa bikin teman-teman di rumah juga merindingnya ya. Oke teman-teman, mungkin cerita horor pada malam hari ini cukup sampai di situ aja. Nantikan terus video-video terbaru kami tetap di podcast Jejak Malam. Stay tuned.